Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa kembali kita dalam ibadah Minggu pagi ini. Bersama saya Kak Yurini dan saya Kak Cato. Juga ada lagi. Halo adik-adik, saya Kak Asrif. Selamat hari Minggu. Dan sebagai tuan firman kita, Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita jumpa pada hari Minggu. oke adik-adik, mari berdiri, kita bernyanyi Yesus memanggil. Semangat yuk! Adik, kita siapkan dulu Alkitabnya. Iya, adik-adik siapa? Kemudian sembahannya jangan lupa ya. Duduk manis. Kita akan masuk di ibadah pada hari ini. Kita nyanyi lagi ya Kak ya? Iya, kita nyanyi lagi. Kita nyanyi lagi. Apa ya Kak Catur lagunya? Dengar hai kawanku. Kita panggil teman-teman kita. Hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Adik-adik, mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan pemeliharaan-Mu kepada kami. Hingga pada saat ini kami boleh masih menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Bahkan dengan penuh syukur dan sukacita kami boleh beribadah kepada-Mu walaupun secara daring. Ya Allah, mari Engkau memberkati ibadah kami pada saat ini, memberkati kami sebagai kakak layan, memberkati adik-adik klien kami yang mengikuti ibadah ini secara daring di rumah. Biarlah kiranya kasih rahmat dan berkat Tuhan melimpah bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, inilah kehidupan kami bersama dengan ibadah kami saat ini. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu, biarlah boleh jadi seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Ampunkan kami dan setiap salah dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, kita masuk di pemberitaan firman Tuhan. Tapi kita bernyanyi dulu ya Kak ya. Lagunya apa? Kita nyanyi Ajar aku mendengar
seperti Samuel. Saya adik-adiknya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan Alkitab kita dan bacaan kita pada pagi hari ini. Kita membuka dari Perjanjian Lama, Ezra pada pasal yang ke-7, ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Ezra pada pasal yang ke-7, ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Sebelum kita merenungkan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu dan penyertaan-Mu. Saat ini Tuhan, di hadapan kami tersedia Alkitab yang akan kami baca dan renungkan. Tuhan, kami mohon kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu dan dapat memahami serta memberlakukan firman itu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Sertai kami dan pimpin kami Bapa, agar firman yang kami baca dapat kami mengerti. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap merenungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Ezra 7, ayat yang pertama hingga yang ke-10 yang demikian bunyinya. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Asarya bin Hilkia bin Salum bin Sadok bin Ahitub bin Amaria bin Asarya bin Merayot bin Serahnya bin Usi bin Buki bin Abiswa bin Penehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan, Allah Israel, dan Raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 dan zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa pada hari Minggu ini. Sudah siap kalian untuk kita merenungkan firman Tuhan? Sudah siap. Terima kasih. Ayo, siapa yang tahu ini adalah gambar apa? Wow, bagus. Ini adalah gambar Alkitab yang berisikan tentang firman Tuhan. Ada kabar sukacita, ada petunjuk, nasihat, larangan, dan perintah yang ada di dalamnya.
Tadi teman-teman kita sudah membaca firman dari kitab Ezra pada pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Nah, kalau adik-adik atau kita membaca tentang firman ini, mengisahkan tentang perjalanan bangsa Israel kembalinya dari tanah pembuangan yang menuju ke tanah Kanaan, yaitu Yerusalem. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel selama dibuang ke Babel, dalam perjalanannya ada kurang lebih luar biasa 70 tahun lamanya. Luar biasa adik-adik, 70 tahun. Dan bangsa Israel ini dia kembali ke Yerusalem atas pimpinan imam atau Nabi Ezra. Nah, adik-adik, siapa tahu ada yang namanya Ezra, tapi ini Ezra adalah yang di dalam Alkitab. Nah, Ezra ini adalah suatu tokoh, ya, tokoh. Dia kuat dan taat di dalam mendalami akan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang berisikan banyak nasihat seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa yang rajin membaca Alkitab? Ayo, siapa yang rajin membaca Alkitab? Wah, luar biasa. Jika adik-adik rajin membaca Alkitab, berarti adik-adik sangat disayang oleh Tuhan. Karena Tuhan sayang kepada anak-anak atau kita yang rajin membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Seperti yang sudah dilakukan oleh Nabi Ezra. Ezra tadi dia taat dan kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Karena dia sangat mengandalkan Tuhan. Rajin mendalami firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu juga dia menyampaikan kepada bangsa-bangsa Israel pada saat itu yang sudah ada di Yerusalem, agar mereka taat setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, siapa yang mau seperti Nabi Ezra? Rajin membaca Alkitab, rajin untuk beribadah, dan taat di dalam melaksanakan firman Tuhan. Adik-adik rajin? Ya, bagus sekali. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita rajin, bagaimana caranya kita agar kita selalu berada di dalam firman Tuhan itu? Kita memberitakan di sekitar kita, seperti Nabi Ezra, dia menyampaikan kepada semua orang, bukan untuk pribadinya sendiri, tetapi dia keluar. Sama kita juga diinginkan, diingatkan, agar kita juga memberitakan firman itu keluar. Bagaimana caranya adik-adik? Ayo, apa mau seperti pendeta? Mau seperti pekaris khotbah? Tidak. Tapi lewat apa kita menyampaikan? Lewat sikap dan tingkah laku kita sehari-hari. Bagaimana caranya? Ayo, adik-adik, bagaimana caranya? Bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan keluar? Kita tidak seperti pendeta tadi khotbah, seperti pekaris atau para majelis, ya. Adik-adik bisa caranya. Bagaimana, Kak? Nah, caranya adalah dengan kita mengikuti firman Tuhan. Yang di dalam firman Tuhan tadi Tuhan katakan, jangan mencuri. Nah, itu adalah larangan yang dari firman Tuhan. Jangan mencuri. Boleh tidak kita mencuri? Tidak boleh, karena itu adalah dosa. Yang kedua, kalau firman Tuhan katakan, jangan berbohong. Ya, jangan kita lakukan berbohong. Siapa yang suka berbohong? Ayo, boleh nggak berbohong? Tidak boleh. Karena itu juga tadi adalah larangan di dalam firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, yang ketiga bagaimana? Firman Tuhan katakan, jika firman Tuhan katakan, jangan
kamu mencuri atau jangan kamu berbohong. Sekarang yang selanjutnya, jangan atau hormatilah orang tuamu. Kita menghormati orang tua kita. Bagaimana caranya? Ya, kita harus taat. Kita harus menjalankan apa yang disampaikan atau dinasihatkan oleh orang tua kita. Menghormati mama, menghormati papa. Ada misalnya di rumah ada anggota keluarga kita, ada kakek, ada nenek, ada opung, ada opa, ada oma, dan semua anggota keluarga kita itu di dalam keluarga kita. Nah, yang keempat, kita harus mengasihi sesama kita. Nah, ini adalah perintah dari Tuhan di dalam firman-Nya. Bagaimana kita mengasihi sesama kita? Ya, seperti adik-adik, ya, sama teman-teman di sekolah. Itu di luar keluarga kita. Nah, itu namanya di sekitar kita. Menghormati guru-guru kita. Itu namanya kita sudah keluar. Mewartakan firman Tuhan lewat sikap kita tadi. Lewat tingkah laku kita tadi. Nah, itu yang Tuhan inginkan di dalam firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, seperti Ezra, dia tidak mau untuk pribadinya atau untuk dirinya sendiri firman itu. Tapi dia keluar kepada bangsa Israel pada saat itu. Nah, sama juga pada adik-adik, kakak-kakak layan, ibu, ya, sama orang tua kita, sama kita diajarkan untuk bisa keluar. Bagaimana dengan kita seperti orang yang beriman, ada sikap kita untuk mewartakan firman Tuhan lewat sikap dan tingkah laku kita setiap saat. Nah, adik-adik mau melakukan? Ya, silakan. Dari sekarang kita mau belajar melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Misalnya hari Minggu, oke, kita cepat bangun, jangan dibangunkan lagi. Ayo mari kita cepat mandi, kita siapkan Alkitab kita duduk di muka televisi, kita mendengarkan ibadah yang dilayankan oleh kakak-kakak layan kita. Jangan ada yang malas, jangan ada yang masih bermain, tapi ingat ya, jika sudah ada ibadah, silakan duduk di hadapan TV kita, memegang Alkitab. Ini Alkitab kita, di dalamnya firman Tuhan diberitakan. Setiap hari Minggu kakak-kakak layan sudah mengimbau, ayo papa mama ingatkan anak-anak supaya mengikuti ibadah hari Minggu, mengikuti ibadah setiap hari Rabu bersama dengan papa mama dan anggota keluarga kita. Itu yang Tuhan inginkan, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, ya, dari sekarang kita mau belajar tentang firman Tuhan untuk kita renungkan. Biarlah Roh Kudus akan memberikan hikmat dan menjelaskan lebih dahulu firman ini. Terpujilah Kristus. Amin. Adik-adik, bagus banget ya firmannya ya Kak Yulia. Luar biasa. Itu untuk apa adik-adik? Biar kita selalu ingat firman Tuhan itu harus selalu kita lakukan. Terus firman Tuhan itu baik. Dan ingat, selalu melaksanakan firman Tuhan, tidak hanya memberikan sesuatu untuk Tuhan aja dalam bentuk harta, tetapi tingkah laku kita semua untuk Tuhan. Perbuatan kita yang baik-baik, ingat, gak boleh bully temennya. Ih, temenku gendut, gak boleh. Ih, temenku jelek, gak boleh, ya. Jadi itu harus kita ingat. Kita harus baik, menolong orang lain juga. Orang lain siapa? Bukan hanya di keluarga kita, orang lain itu juga orang-orang yang berbeda agama. Kita harus selalu menghargai itu, ya Kak ya. Ya, adik-adik ingat, harus dilakukan itu. Dan kita harus memberitakan firman Tuhan terus kepada siapapun, dimanapun kita berada. Kita respon firman Tuhan tadi. Kita menyanyikan lagu Tanganku hendak kupakai. Kita
Mari kita masuk dalam doa syafaat. Ayo semuanya, lipat tangan, tutup mata. Jangan ada lagi yang berdiri-diri atau kesana kemari ya. Kita akan berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sudah menuntun kami Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Firman yang sudah kami dengar dan kami renungkan, kami mohon biarlah Tuhan itu memateraikan dalam hati kami, agar kami mampu untuk melaksanakannya dan memperlakukannya dalam hidup dan kehidupan kami dimanapun kami berada. Bagi kami ya Tuhan, kakak-kakak layan yang sudah melayani pada pagi hari ini, Tuhan juga memberkati. Bapa di surga, kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan, baik pendeta, penginjil, vikaris, para majelis. Tuhan memberkati hamba-hambamu agar juga boleh mewartakan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berkati Tuhan di dalam pelayanan mereka. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga buat pemerintah dan bangsa kami. Tuhan, Engkau tahu bangsa dan negara kami saat ini Tuhan ada dalam situasi yang macam-macam. Ada bencana, ada tanah longsor. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Begitu juga ya Tuhan, saat ini kami umat-Mu yang di dalamnya ada yang merasakan yang tidak nyaman, di mana adanya virus corona atau COVID-19 yang pada sampai saat ini belum boleh hilang dari negara kami ini. Tolong ya Tuhan, Engkau hancurkan dan Engkau halau semua ini Bapa. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga buat kakak-kakak layan. Tuhan memberkati dalam pelayanan mereka, dalam tugas karya layan mereka, dalam rumah tangga dan dalam pekerjaan mereka. Tuhan, kami berdoa juga buat orang tua kami, kiranya juga Tuhan memberkati di dalam tugas dan pelayanan mereka, di dalam rumah tangga dan dalam pekerjaan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan buat adik-adik kami, anak-anak kami yang dalam masa pendidikan, kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan akal budi, kepintaran, hikmat yang dari Allah. Sehingga anak-anak kami Bapa mampu untuk melakukan dan menjalani pendidikan di bangku sekolah baik di tingkat SD, TK. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah semuanya itu Tuhan menjadi hormat dan kepujian bagi nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami Bapa dan syukur kami serta permohonan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami di dalam doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di dunia dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, tiba waktunya untuk kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari persiapkan persembahannya, berikan dengan sukacita kepada Tuhan dengan diiringi lagu pujian kita yaitu Beri Padanya. Mari teman-teman kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha baik,
Terima kasih atas semua berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Saat ini kami memberikan persembahan syukur yang asalnya daripadamu. Terimalah dan kuduskanlah syukur kami ini demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Nah, adik-adik, tibalah kita di penghujung ibadah kita. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, terlebih dulu kita menyanyi, memuji nama Tuhan dengan judul Jalan Serta Yesus. Adik-adik sekalian, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah firman itu menjadi bagian di dalam hidup kita sehari-hari dan kita lakukan ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jika kami sudah beribadah pada pagi hari ini, Tuhan sudah menuntun kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah ya Tuhan, semuanya itu Tuhan, demi hormat, kepujian bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga menuntun kami di sepanjang pekan yang akan datang. Sehingga ya Tuhan, kami selalu ada dalam tangan kasih-Mu. Dan minggu depan Tuhan, kami boleh kembali bersama dengan kakak-kakak layan, bersama dengan teman-teman kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Bapa di sorga, biarlah anak-anak kami senantiasa dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati anak-anak kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa memberkati kita sekalian saat ini kekal selama-lamanya. Amin.